Saudara, 1 Juli 2022 dimulai uji coba pembelian BBM Pertalite dan solar melalui aplikasi My Pertamina. Pertamina ingin penyaluran BBM subsidi diberikan kepada warga yang berhak menerima dan tepat sasaran. PT Pertamina Patraniaga mulai berlakukan pembelian BBM Pertalite dan solar pada 1 Juli bagi warga yang sudah terdaftar di aplikasi My Pertamina. Sementara uji coba dilakukan di 11 daerah di 5 provinsi. Untuk mendaftar, warga bisa membuka website subsiditepat.mypertamina.id. Lalu di sebelah kanan bawah ada tombol untuk pendaftar. Warga harus menyiapkan dokumen diantaranya KTP, STNK, dan foto kendaraan. Dan ikuti langkah selanjutnya. Nantinya Pertamina akan mengonfirmasi apakah kendaraan yang didaftarkan berhak mendapatkan Pertalite atau solar. Pertamina menyebut hal ini dilakukan agar penggunaan Pertalite dan solar tepat sasaran, sehingga kuota yang sudah ditetapkan tidak jebol. Langkah Pertamina ini mendapat tanggapan sejumlah warga. Di segi mana nih gitu, di saat kita sebelumnya dilarang untuk mengaktifkan handphone di pom bensin, tapi sekarang malah harus dengan aplikasi itu. Nah, tapi juga sosialisasinya belum dapat langsung sih, Mbak. Jadi masih nerka-nerka nih. Tanggapan sih agak ribet ya kayak. Harusnya sih mempermudah bukannya dipersulit. Ya kalau misalnya emang dampaknya mau hilangin ya hilangin aja gitu. Nggak usah dipersulit kayak gitu. Bener Kak. Sebelumnya Kementerian SDM menyebutkan konsumsi Pertalite dan solar ditargetkan turun 10% dengan pembatasan 2 BBM itu. Tim Liputan, Kompas TV. Pembelian Pertalite dan solar lewat aplikasi sudah mendapat persetujuan DPR. Lalu efektifkah langkah ini agar penggunaan BBM subsidi tepat sasaran? Kita bahas bersama Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Irto Ginting dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, juga Wakil Ketua Komisi 7 DPR Edi Suparno. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat ya? Selamat sore, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Kalau dari Pertamina ke Mas Irto, tujuan pembelian Pertalite pakai aplikasi My Pertamina ini singkat saja sederhananya untuk masyarakat? Oke, mungkin di latar belakangnya dulu ya Mbak Rizka, bagaimana subsidi yang sedemikian besar dan kami sebagai penyalur solar dan Pertalite harus menjaga agar itu bisa tepat sasaran. Nah yang kedua, tadi ini mungkin judulnya perlu diluruskan Mbak Rizka. Oke. Nah ditulis itu 1 Juli beli Pertalite harus pakai aplikasi My Pertamina. Jadi kami luruskan bahwa per 1 Juli itu adalah masa kita memulai untuk pendaftaran. Pendaftarannya tadi sudah benar ditunjukkan di Kompas, menggunakan web, kita daftar di sana, nanti akan menerima QR Code. Dan selama 2 minggu kita akan buka untuk pendaftaran dulu. Jadi tidak menggunakan aplikasi My Pertamina ya. Oke. Demikian Mbak. Jadi biar juga masyarakat clear, 1 Juli itu dibuka pendaftaran selama 2 minggu. Setelah 2 minggu itu baru dipergunakan. Pembelian Pertalite menggunakan aplikasi, bisa dibilang begitu Mas Irto? Betul, jadi kita setelah terdaftar itu, masyarakat itu selama 2 minggu masih bisa membeli seperti biasa. Oke, daftarnya ya, via? Nggak lupa nih. Via tadi yang subsidi tepat.mypertamina.id. Oke, lewat website begitu ya? Iya. Dari situ diberikan QR, baru nanti ke aplikasi My Pertamina selama 2 minggu. Itu ya tadi yang di-highlight. Kalau Pak Agus melihatnya ini memudahkan masyarakat kah? Dan juga untuk tujuan agar BBM bersubsidi tepat sasaran, bisakah ini dibilang efektif Pak Agus? Seperti ini kan karena satu, tagihan Pertamina ke pemerintah belum dibayar. 2, Pertamina atau pemerintah tidak bisa mengendalikan bensin bersubsidi atau penugasan diambil oleh truk-truk perkebunan dan truk-truk pertambangan. Sehingga akibatnya masyarakat menjadi sulit memperoleh BBM yang dengan penugasan ini. Maka dilakukan pakai apps. Nah, apps ini kan tidak semua orang juga bisa, sopir-sopir itu belum tentu bisa menggunakan smartphone misalnya. Jadi akan sulit ini. Ini kesulitan yang dilakukan yang disebabkan oleh policy dari pemerintah yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah sendiri. Itu pendapat saya.
Kalau dari DPR lihat penerapan ini bagaimana? Sudah dikajikah soal kemudahannya diakses oleh masyarakat? Bagaimana juga efektivitasnya begitu Pak Edi? Ya, kalau kita tarik ke belakang, ini kan diawali dengan adanya peningkatan dari penggunaan BBM secara drastis, terutama di tahun 2022 Suara Pak Edi ini. tampaknya hilang. Bisa diulang kembali? Kita cek lagi. Halo, bisa kedengaran? Oke, baik. Ya, jadi kalau saya ulang lagi, bahwa ini kan diawali dari peningkatan dari penggunaan BBM secara sangat substansial di tahun 2022 ini. Oke. Ya, dan ini disebabkan karena mobilitas masyarakat mendadak melonjak tinggi. Ditambah lagi juga dengan kegiatan ekonomi yang meningkat secara sangat drastis pasca COVID, terutama di daerah-daerah di mana masyarakat memang memiliki peningkatan di sektor tambang, di sektor perkebunan, ya. Sehingga satu kita lihat beberapa bulan yang lalu penggunaan solar itu menjadi sangat tinggi. Nah, sehingga terjadi kelangkaan solar di mana-mana. Oke. Nah, selain daripada itu kita juga lihat bahwa dengan sudah tidak ada lagi atau sudah sangat minimnya Pertamax diganti dengan Pertalite, premium diganti dengan Pertalite. Nah, sekarang ini selisih antara Pertalite dengan Pertamax itu kan sangat tinggi ya, sehingga masyarakat ya kemudian beralih ke Pertalite. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi konsumsi dari masyarakat untuk BBM yang bersubsidi atau BBM dalam penugasan itu sangat drastis. Ya, padahal ada kalangan masyarakat tertentu yang tidak berhak untuk menggunakan BBM jenis-jenis tersebut. Oke. Nah, kontrolnya, pengawasannya sulit. Oleh karena itu, Pertamina bermaksud untuk melakukan pengawasan, pengontrolan itu melalui sistem, yaitu aplikasi. Oke. Nah, ini sejarahnya ya, latar belakangnya ya. Jadi Dan DPR tentu setuju ini, ya dengan ini ya, dengan kebijakan ini ya? saya belum bilang setuju. Ya, saya hanya menjelaskan latar belakangnya Oke. saja. Nah, kalau DPR? Tetapi pada prinsipnya begini, kalau memang ada sistem untuk mengontrol agar BBM ini dipergunakan sesuai dengan penggunaannya, sesuai dengan mereka berhak menggunakannya, memang kita setuju, kita dukung. Supaya apa? Supaya subsidinya itu tidak membengkak. Kasihan juga pemerintah harus menanggung subsidi begitu besar. Nah, tetapi sekarang sistem yang kita pergunakan untuk melakukan kontrol itu, nah itu kan yang menjadi permasalahan kedua. Nah, apakah My Pertamina Apps itu menjadi solusi? Nah, itu perlu kita pelajari lebih lanjut. Oke, jadi harus ada kontrol setuju. Tapi apakah aplikasi My Pertamina ini bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, saya tanyakan ke Pak Irto. Kalau tadi menjawab dari Pak Agus, khawatirnya nggak semua kalangan masyarakat bisa menggunakan ini, daftar, pakai apps, dan lain-lainnya. Kalau dari DPR, ini akan efektif atau tidak? Nah, kalau dari Pertamina, lihatnya ini, kenapa ini bisa jadi solusi? Baik, sekali lagi memang terima kasih Pak Edi ya tadi. Kita memang harus mengontrolnya secara digital ya. Kalau pengawasan secara manual ini memang sulit. Nah, kita mendaftarnya tadi di subsidi tepat.mypertamina.id. Jadi semua orang bisa mendaftar di sana. Nah, kalau yang tidak punya handphone seperti apa? Kita akan bantu di klinik-klinik yang kita siapkan di SPBU. Kita coba lihat dulu, Mbak. Kita coba lihat progres di dalam 2 minggu ini. Nah, ketika orang sudah mendapatkan atau terdaftar, sebenarnya mereka bisa menggunakan, boleh pakai aplikasi My Pertamina ketika masuk, tentunya menggunakan handphone. Kedua, juga nanti bisa kita daftar atau kita cek, karena udah ada mesin EDC-nya di masing-masing SPBU, nanti bisa kita input saja nomor polisnya di sana. Kita akan lihat apakah dia sudah terdaftar atau belum gitu ya. Dan dia yang berhak atau enggak seperti itu ya. Tapi untuk tahap pertama ini memang kita masukkan dulu. Kita minta masyarakat untuk daftar dulu, Mbak. Oke. Nanti setelah daftar baru kita proses selanjutnya. Dalam 2 minggu kita daftar, ini proses sosialisasi juga ke masyarakat. Kita siapkan seluruh operator di SPBU untuk menjelaskan proses seperti ini gitu, Mbak. Oke, jadi 2 minggu ini sekaligus proses sosialisasi. Kalau Pak Agus, Betul. kekhawatirannya apa Pak Agus?
Gini, ini sih cerita lama ya pakai RFID dan sebagainya. Tetapi kan mekanismenya tidak dijalankan sampai hari ini, baru sekarang akan diambil karena memang Pertamina kesulitan pendanaan untuk pembelian atau pembiayaan penugasan, sementara biaya penugasan itu yang diutang-utang pemerintah dibayar. Jadi memang itu satu-satunya cara yang bisa digunakan. Kita lihat saja betul, saya setuju. Lihat saja nanti seperti apa hambatannya, seperti apa persoalannya di lapangan. Oke. Karena ini hal baru dan yang penting adalah pengawasan. Kita mudah membuat aturan tapi sangat sulit mengawasi. Memang kalau dari Pak Agus lihat risikonya apa kalau misalnya diberlakukan saat belum siap? Ya pasti akan ada keributan di SPBU kan, karena loh saya ini mau beli kan semua orang ini kan belum semua orang paham. Ya kan bagaimana sementara bensin sudah habis, pasti kan ribut. Nah itu Pertamina harus punya exit clause-nya bagaimana supaya bisa itu tidak terjadi. Ya kan? Nah hal-hal semacam ini yang harus diantisipasi karena tidak mudah berhadapan dengan massa, lalu komunikasinya sangat singkat dan ini menjadi bahan pokok karena ketika sudah habis, ya kan, motor atau mobil mau ngisi tidak bisa karena tidak ada di catatan di apps itu. Itu saja. Oh, Pak Edi, jadi agar pengawasannya baik, termasuk kalau tadi Pak Irto kan bilang 2 minggu ini masih masa sosialisasi, artinya masa inilah yang harus dimanfaatkan dengan baik kalau memang kebijakan ini akan diberlakukan dalam jangka panjang. DPR lihatnya seperti apa? Ya, kalau kita bicara sosialisasi itu suatu keharusan, ya. Dan menurut saya jangan dibatasi 2 minggu. Mungkin perlu diperpanjang ya untuk memastikan bahwa nanti penerapannya di lapangan itu tidak tersendat-sendat, tidak mengalami kendala. Tetapi kalau kita bicara memang aplikasi ini tidak hanya sekedar memberikan akses kepada mereka yang berhak, tetapi juga kita mengontrol konsumsi BBM. Jadi saya kira ini memang ada manfaatnya juga. Ya. Tetapi kita memang harus melakukan sosialisasi. Ini ibaratnya sama aja ketika kita sosialisasi ya. Biasanya masyarakat berbelanja menggunakan uang tunai, sekarang pakai elektronik ya. Jadi masyarakat datang mungkin ada yang sudah berbelanja ke toko atau ke rumah makan, begitu mau bayar harus menggunakan cashless gitu ya, elektronik. Mereka kaget. Nah ini bagian dari sosialisasi, saya kira tidak berbeda. Tetapi kalau kita bicara pengawasan, dari awal kami sudah sampaikan di DPR bahwa pengawasan itu kan bentuknya tidak hanya melalui aplikasi saja. Tetapi pengawasan itu juga bisa dilakukan melalui digitalisasi SPBU yang sudah dilakukan. Bisa juga dilakukan pengawasan fisik di lapangan ya, dengan menempatkan misalnya aparat penegak hukum di lapangan. Tetapi memang itu secara fisik itu memang membutuhkan aparat penegak hukum yang dalam jumlah besar ya, karena jumlah SPBU mungkin ada 8.000 yang memang harus dijaga dan itu kan mission almost impossible gitu ya. Jadi memang kalau kita ingin bicara efektif, ekonomis, efisien, itu memang harus menggunakan sistem berbasis teknologi. Salah satunya adalah melalui aplikasi ini. Meskipun tadi kendala-kendala kita tahu, tetapi saya kira kita jalan saja dulu ya. Tidak perlu divonis gagal, divonis buruk dan lain-lain. Ya, kita berikan kesempatan untuk ini disosialisasikan secara baik kepada masyarakat. Oke, karena kita jalani aja dulu ke Pak Irto, saat menjalani ini kan harus matang. Tadi ada saran dari Pak Edi, mungkin nggak nih lebih dari 2 minggu, tidak dibatasi pendaftarannya 2 minggu. Termasuk tadi kata Pak Agus, jangan sampai ada kericuhan di lapangan kalau nanti misalnya masyarakat bingung begitu dengan kebijakan barunya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kembali tadi, kalau saya bicara 2 minggu ini, nanti kita akan efektifkan penggunaan QR Code-nya setelah 2 minggu. Tapi namanya sosialisasi ini kita akan sampaikan secara terus-menerus, Mbak. Ya, karena namanya orang mendaftar, ada mobil baru dan lain-lain, juga tentunya akan mendaftar. Artinya pendaftar ini tetap kita akan buka. Nah, gitu. Tapi setelah 2 minggu itu kita akan menggunakan QR Code itu untuk membeli. Ya, jadi untuk membeli itu silakan yang punya QR Code. Ya seperti kata Pak Edi tadi, kita pakai sistem teknologi ini, silahkan bisa. Dan sebenarnya ini kan sudah jalan proses kurang lebihnya ya, untuk pembelian solar, itu kita sudah pencatatan manual. Jadi siapa yang membeli, kita catat namanya, kita catat nomor polisinya dan nomor handphonenya. Jadi prosesnya sebenarnya akan mirip seperti itu. Cuman kita akan digitalize dengan data-database yang sudah nanti kita bangun dari masyarakat yang mendaftar itu. Ya mudah-mudahan masyarakat yang tidak membutuhkan BBM subsidi tidak ikut mendaftar ya Mbak Frisa ya. Karena kita dorong itu juga ya Pak Edi, bahwa masyarakat yang mampu atau kendaraannya harus menggunakan BBM non subsidi
kita arahkan ke sana. Jangan membeli BBM subsidi untuk masyarakat yang membutuhkan. Demikian. Tapi backup plan-nya sudah disiapkan, misalnya tadi, misalnya masyarakat belum siap, apakah masih bisa beli secara manual atau ada pencatatan manual sebagai backup seperti yang dilakukan dalam pembelian solar atau seperti apa, Pak Irto? Ya, kita lihat progresnya dalam 2 minggu ini ya Mbak ya. Beberapa uji coba yang sebenarnya kita lakukan dalam sebulan, 2 bulan terakhir ini sebenarnya itu sudah jalan gitu ya. Tapi tetap kembali kita akan siapkan backup plan ya gitu ya. Artinya harapan kita semua bisa mendaftar, masyarakat yang merasa berhak gitu ya, bisa mendaftar dan kita laksanakan ini sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Edi. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Oke, jadi semoga ini berjalan lancar kalau dari Pertamina dan tadi DPR juga. Kalau dari Pak Agus, sebenarnya apakah memang kebijakan ini mendesak untuk dilakukan untuk tadi pengawasannya agar memang BBM bersubsidi diberikan kepada yang berhak, Pak Agus? Ya, ini sudah mendesak karena Pertamina sudah tidak ada biaya untuk pembelian BBM bersubsidi kan. Seperti tadi saya di awal saya katakan. Jadi ya sudah pasti mendesak. Nah inilah yang saya katakan pemerintah meninggalkan persoalannya kepada publik. Karena tidak mudah untuk pengawasan di SPBU. Ya, kemudian itu perlu juga aparat keamanan. Karena kita ini meskipun kaya bisa punya 10 mobil, belinya bensin bersubsidi. Itu yang menjadi persoalan. Nah ini yang sulit dikendalikan nanti di lapangan. Lalu yang penting adalah bahwa truk-truk yang ada di lapangan pertambangan dan perkebunan sudah tidak bisa mengisi. Nanti apa? Karena pertambangan itu siapa pemiliknya, truk-truk itu siapa pemiliknya adalah orang-orang yang punya jabatan dan punya kekuasaan cukup tinggi. Nah, apakah Pertamina sanggup? Itu pertanyaan saya. Oke. Kalau dari DPR apa sih yang harus jadi catatan? Tadi kata Pak Irto kan ya ini disiapkan dulu, setuju juga dengan DPR, kita jalani dulu kebijakannya dengan nanti ada catatan kalaupun harus ada yang diperbaiki. Kalau DPR apa yang mendesak di masa sosialisasi ini atau di masa pendaftaran ini yang harus jadi perhatian dari Pertamina? Ya, gunakan seluruh kanal yang bisa diakses oleh publik untuk melakukan sosialisasi ini. Mulai dari media elektronik, media cetak, media sosial ya. Jadi harus dilakukan sosialisasi secara masif. Sosialisasi tidak hanya sekedar penggunaan dari apps My Pertamina saja, tetapi saya kira juga perlu dilakukan sosialisasi yang memberikan pelajaran kepada masyarakat agar mereka yang tidak berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi jangan membeli, ya. Jangan sampai nanti kita melihat mobilnya bagus, ya, yang duduk di mobil itu keren, pakai dasi, pakai jas. Tapi begitu ngisi bensin isinya Pertalite, gitu. Ya mestinya kan malu seperti itu. Nah jadi saya kira kampanye awas kamu kalau isi itu nanti kamu memalukan. Nah itu kan suatu hal yang menurut saya juga pantas disosialisasikan supaya masyarakat juga menyadari bahwa mereka itu yang berhak menerima subsidi adalah mereka yang betul-betul butuh, bukan mereka yang justru punya mobil banyak, punya kemampuan untuk membeli yang non subsidi. Kalau dari Pertamina seluruh SPBU-nya sudah siap untuk kebijakan baru ini, Pak Irto? Di 11 kota yang kita siapkan, seluruh SPBU sudah siap. Ya, jadi secara sistem kita sudah siapkan, mesin edisinya juga sudah siap gitu ya. Dan mudah-mudahan ya tadi untuk proses pendaftarannya masyarakat bisa ikut serta di sana, khususnya masyarakat yang benar-benar berhak akan BBM subsidi. Sudah seperti kata Pak Agus tadi, kalau yang tidak berhak, seyogianya tidak perlu mendaftar di sana. Oke, singkat-singkat saja masing-masing. Saya dari Pak Agus dulu, apa yang bisa masyarakat awasi dalam proses ini dan apa yang diharapkan masyarakat dari kebijakan ini, Pak Agus? Pak Agus? Oke, saya ke Pak. Halo. Ya, silakan Pak Agus. Masyarakat harus sadar bahwa yang membeli bensin bersubsidi adalah masyarakat yang tidak mampu kendaraan umum dan sebagainya. Punya mobil harus bisa mengisi BBM-nya. Persoalannya adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan. Nanti kita tunggu saja. Nanti dari Pertamina seperti apa, dari aparat seperti apa. Itu saja dari saya. Oke, Pak Edi silakan. Ya, mengoperasikan sebuah sistem baru tentu kan ada trial and error ya. Kita baru tahu bagaimana penerapannya di lapangan ketika sudah dijalankan. Nah, oleh karena itu kita memang harus menghadapi dan ekspektasi kita menghadapi sebuah disrupsi berupa kendala-kendala di lapangan, tapi saya kira itu merupakan bagian dari proses pembelajaran yang harus dilaksanakan, harus dilalui untuk mengetahui kapan kita bisa menyempurnakan dan apa saja perlu disempurnakan dalam sistem ini. Tetapi saya kira mungkin 2 minggu atau 1 bulan pertama itu merupakan learning curve
dan merupakan masa yang krusial untuk kita bisa mengetahui di mana kekurangan yang ada dalam aplikasi ini untuk kita lakukan perbaikan-perbaikan. Tetapi saya percaya penuh bahwa dengan adanya penerapan sistem ini, kita bisa meningkatkan efisiensi dan tepat sasaran dari penggunaan BBM ini. Oke, terakhir Pak Irto, dalam sebulan yang disebut Pak Edi masa krusial, siap Pertamina? Kami siap untuk menjalankan itu, kami siap menjalankan sosialisasi, kami siap untuk menyiapkan sistem, dan kami, Pertamina Patraniaga sebagai badan usaha yang menjual Pertalite dan solar, kami akan berkomitmen untuk menyalurkan ini tepat sasaran dan tepat kuota dalam menyalurkan BBM yang disubsidi pemerintah. Semoga bisa tersosialisasikan dengan baik di masa percobaan pendaftaran sampai nanti penerapan agar BBM bersubsidi bisa dikontrol di masyarakat. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Irto Ginting, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dan Wakil Ketua Komisi 7 DPR Edi Suparno. Sehat selalu Bapak-Bapak, selamat sore. Selamat sore.